Halo, kita ketemu lagi di Infonomik bersama saya. Mika ini akan berbagi informasi seputar ekonomi. Dalam Infonomi kali ini, kita akan berbagi tentang mengatur keuangan untuk milenial. Perencanaan keuangan harus dijalankan untuk berbagai tahapan kehidupan kita. Nah, termasuk tentunya dalam hal ini milenial. Kehidupan kita tentunya bukan hanya hari ini saja, tetapi juga ada masa depan yang harus kita persiapkan. Sebagai milenial, Anda berada pada usia mungkin antara sekitar 25 sampai 35 saat ini. Nah, tahapan kehidupan selanjutnya yang akan Anda masuki adalah usia 35 ke atas, usia 55 ke atas, 60 ke atas, dan seterusnya. Di tiap tahapan kehidupan, tantangan keuangannya, demikian juga kebutuhan keuangannya akan berbeda-beda. Karena itu penting buat Anda sebagai milenial untuk bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Ada berbagai kebutuhan di masa depan yang membutuhkan sejumlah dana yang besar sehingga harus dipersiapkan ketika Anda masih muda. Contohnya misalnya mempersiapkan dana kuliah anak. Nah, dana kuliah anak itu tidak kecil ya, bisa puluhan sampai ratusan juta. Demikian juga suatu tahapan kehidupan yang namanya pensiun, karena Anda sebagai kaum milenial tentunya tidak selamanya bisa bekerja. Akan ada suatu masa di mana Anda tidak lagi bisa bekerja. Nah, pada masa itulah Anda harus memiliki sejumlah dana pensiun yang bisa Anda gunakan untuk membayar berbagai kebutuhan Anda di masa pensiun itu nanti. Karena itu, dari penghasilan Anda, baik berupa gaji maupun jika Anda memiliki usaha, harus disisihkan, diprioritaskan terlebih dahulu untuk menabung dan berinvestasi. Jumlahnya Anda bisa sisihkan sebesar 30%, lebih besar lebih baik, tapi jangan kurang dari 10% ya. Ketika Anda melakukan setoran tabungan atau investasi, nah setoran tabungan investasi ini harus berdasarkan suatu tujuan kebutuhan di masa depan. Seperti yang contoh saya sebutkan tadi, menabung atau berinvestasi untuk dana pendidikan atau untuk mempersiapkan dana pensiun, atau barangkali Anda belum menikah, Anda mempersiapkan dana untuk pernikahan Anda. Nah, dengan demikian Anda mempersiapkan kebutuhan masa depan Anda dari jauh-jauh hari. Itulah gunanya perencanaan keuangan agar hidup Anda sejahtera. Saat ini kita masih dalam masa pandemik COVID-19. Ada dampaknya masa pandemik ini terhadap keuangan keluarga. Jika diperhatikan, ada biaya-biaya keuangan yang naik, tapi ada juga yang turun. Hal ini terjadi karena perubahan aktivitas dalam keluarga. Beberapa aktivitas yang biasanya kita laksanakan di luar ditiadakan atau dibatasi atau sangat dikurangi. Tapi ternyata ada juga aktivitas yang tadinya tidak ada kemudian muncul, dan itu kemudian mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya. Adapun sebaliknya, aktivitas yang tadinya dilaksanakan kemudian tidak dilaksanakan, itu berakibat terjadinya pengurangan biaya. Dengan demikian kalau diperhatikan, perencanaan keuangan di masa pandemi ini memang harus ada penyesuaian akibat terjadinya biaya yang naik maupun biaya yang turun itu tadi. Pada akhirnya sebenarnya dalam perencanaan keuangan, total pengeluaran kita seharusnya tidak lebih besar daripada total penghasilan kita. Dan di dalam pengeluaran atau
berbagai biaya hidup kita itu sebenarnya sudah termasuk setoran atau pengeluaran untuk menabung dan investasi. Jadi gampangnya begini, di dalam masa pandemi ya, ketika terjadi kenaikan biaya. Nah, kenaikan biaya ini sebenarnya bisa mengcover dari penurunan biaya tadi. Jadi karena ada penurunan biaya sehingga terjadi surplus di suatu pos keuangan, maka surplus tadi dapat disalurkan ke pos keuangan lain yang memang terjadi kenaikan. Itu salah satu tekniknya. Secara umum, setiap bulan ketika dalam masa pandemi, maka dari penghasilan Anda perlu dialokasikan terlebih dahulu untuk prioritas menabung dan berinvestasi. Menabung dan berinvestasinya ini harus diutamakan terlebih dahulu untuk kecukupan dana darurat atau dana cadangan Anda. Karena di dalam masa pandemi COVID-19, tingkat risiko keuangan sebuah keluarga akibat terjadinya musibah dan bencana juga meningkat. Nah, kalau Anda perhatikan di masa pandemi juga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, dana cadangan ini dapat digunakan untuk sebuah keluarga agar bisa bertahan hidup. Dengan demikian, perencanaan keuangan dalam masa pandemi menomorsatukan tetap tabungan dan investasi, terutama untuk memenuhi dana darurat Anda. Belajar perencanaan keuangan atau financial planning sumbernya sebenarnya bisa dari mana saja. Itu kalau pertanyaannya adalah di mana. Sumbernya bisa kita belajar secara online dari berbagai situs edukasi keuangan. Salah satunya adalah Sikapi Uangmu dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, sumbernya juga bisa berasal dari berbagai situs keuangan yang diciptakan atau diterbitkan atau dikelola oleh berbagai perusahaan yang diterbitkan oleh pelaku usaha jasa keuangan, baik lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian maupun perusahaan startup di bidang teknologi finansial. Anda bisa belajar gratis di sana. Untuk sejumlah materi perencanaan keuangan tertentu, Anda mungkin harus mengikuti kursusnya dan kemungkinan Anda harus membayar untuk kursus tersebut. Jadi, jika memang Anda ingin menguasai topik tertentu yang tidak bisa Anda dapatkan secara gratis, Anda bisa belajar melalui atau Anda bisa mendaftar ke kursus online tersebut. Nah, kalau ditanya kapannya, sebenarnya belajar perencanaan keuangan itu harus sejak dini. Misalnya dari semenjak masa kanak-kanak. Tentunya ketika kita masa kanak-kanak, tanggung jawab bagaimana mengedukasi diri kita itu berada pada orang dewasa, yaitu orang tua kita. Dalam hal ini tentunya jika Anda sebagai orang tua, merupakan kewajiban Anda untuk mengedukasi atau mengajarkan kepada anak Anda bagaimana cara mengelola uang yang baik. Pengajarannya tentu disesuaikan dengan tingkat kedewasaan si anak. Jika anak masih balita, Anda bisa ajarkan melalui permainan. Jika anak Anda sudah bersekolah, mungkin secara bertahap Anda bisa mengajarkannya atau memfasilitasinya melalui uang saku, di mana dia memiliki kesempatan untuk bisa mengelola uangnya sendiri. Nah, momen yang tepat untuk belajar keuangan sebenarnya ada pada saat momentum tertentu. Contohnya, ketika seseorang baru lulus kuliah dan memiliki pekerjaan lalu mendapatkan penghasilan pertama. Itu adalah momen yang tepat bagi dirinya untuk segera mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya selama ini dari orang tuanya atau di sekolahnya, bagaimana mengelola gajinya. Momen yang lain adalah ketika seseorang misalnya baru berkeluarga kemudian memiliki anak. Nah, di situ terjadi kebutuhan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Disitulah saatnya yang tepat untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya dalam hal mempersiapkan dana pendidikan anak. Demikianlah bagaimana cara kita bisa selalu meningkatkan pengetahuan kita dalam melakukan perencanaan keuangan. Tidak boros itu sangat penting ya, karena kalau kita boros berarti pengeluaran kita
lebih besar daripada penghasilan kita. Bisa terjadi defisit. Nah, kalau defisit ini kadang-kadang suka nggak kerasa. Karena apa? Karena suka ditalangi dari berbagai fasilitas pinjaman, pay letter, ya, cicilan tetap, kartu kredit, kecil-kecil tapi kalau dikumpulkan banyak. Nah, itulah yang namanya boros. Boros ini kadang seringkali tidak terasa karena ya itu tadi pengeluarannya kecil-kecil gitu dan rasanya menjadi remeh-temeh. Salah satunya yang seringkali mendorong sifat boros itu tadi adalah ketika seseorang memiliki hobi. Nah, hobi ini memang ketika dijalankan itu membuat seseorang bahagia sehingga kadang-kadang jadi suka lupa diri mengenai penggunaan uangnya, berapa yang sudah dibelanjakan. Karena nikmatnya itu tadi yang diingat hanya nikmatnya lah maksud saya, tetapi pengeluarannya sendiri tidak pernah dihitung. Maklumlah kalau orang bicara hobi ya segala sesuatu jadi lupa, kalau sudah melaksanakan hobinya udah nggak inget yang lain. Nah, perencanaan keuangan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk melarang Anda untuk menikmati hidup Anda. Kita sudah bekerja keras sebagai seorang karyawan mendapatkan gaji atau Anda punya usaha, masa nggak boleh nikmatin? Tentu Anda boleh menikmati, tapi dalam perencanaan keuangan itu harus ada batasnya. Kalau udah bicara hobi, orang suka lupa diri, berarti kan tidak ada batasnya. Kuncinya di sini adalah ketika Anda memiliki hobi, misalnya suka traveling, ya, setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun 5 atau 6 kali, dan itu sudah membuat Anda mengalami defisit keuangan, sudah membuat Anda tagihan kartu kreditnya atau cicilan pay letternya bertambah karena menjalankan hobi traveling tersebut. Itu sudah tanda-tanda Anda harus melakukan penghematan, ya. Karena itu ketika Anda melakukan berbagai pengeluaran, sebelum Anda melakukan berbagai pengeluaran, Anda harus sudah buat dulu anggarannya. Bagi Anda yang memiliki hobi traveling, ketika Anda harus melakukan penghematan, maka salah satu triknya adalah dengan mengatur frekuensi. Jadi tidak menghentikan sama sekali. Contohnya, setahun 5-6 kali dikurangi menjadi 2 atau 3 kali. Sehingga Anda tetap melakukan hobi Anda, tapi dalam batas keuangan yang wajar. Jumlah yang harus ditabung atau diinvestasikan dari sisi perencanaan keuangan sebenarnya memang ada yang disarankan, yaitu jumlah 10-30%. Namun dalam prakteknya hal ini ternyata membangun tantangan sendiri bagi setiap orang. Tidak semua orang ternyata bisa nabung sejumlah 10-30%. Nah, kalau zaman saya dulu atau pengalaman pribadi saya dulu ketika saya masih muda, ya, saya bisa menabung sampai 50%. Karena apa? Ya, karena saya punya tujuan. Saya menabung untuk membuka usaha. Jadi uang tabungan saya gunakan nanti untuk menjadi modal usaha saya. Ketika tujuan saya belum terwujud, maka uang tabungan tersebut tidak saya gunakan. Dan karena saya selalu ingat tujuan saya tersebut, mimpi saya, maka saya menjadi disiplin dan konsisten dalam jumlah maupun frekuensi di mana saya menabung. Nah, cara itu mungkin juga bisa Anda terapkan. Jadi, kalau Anda mematok 10-30% dan kemudian Anda merasa kesulitan untuk bersikap konsisten, di mana 10-30% itu sebenarnya anjuran dari perencanaan keuangan, tapi Anda tidak bisa lakukan, maka Anda harus evaluasi lagi nih, cara saya menabung sudah benar atau belum? Baru menabung 6 bulan, 10-30%. Sudah dipakai untuk kebutuhan lain. Jangan-jangan Anda menabung tanpa tujuan. Kalau Anda menabung tidak ada tujuannya, maka uang yang terkumpul itu, begitu Anda melihat uang terkumpul, Anda jadi tergoda untuk memakai kepada sesuatu hal yang bukan untuk tujuannya. Karena pada awalnya memang juga nggak di-set tujuannya buat apa, ya. Jadi Anda punya jadwal menabung atau Anda mau
menabung 10-30% itu sudah bagus, itu sudah satu hal. Tapi memiliki tujuan tertentu yang berdasarkan kebutuhan keuangan Anda di masa depan, ya. Dan itu menjadi target pengumpulan dana tabungan Anda, itu akan membuat tabungan 10-30% Anda menjadi konsisten dan Anda menjadi lebih disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Mencari pendapatan tambahan saat ini banyak sekali variasinya, ya. Anda bisa melakukan pekerjaan tambahan. Jadi misalnya Anda saat ini sudah bekerja dan menjadi karyawan resmi di suatu perusahaan, maka dalam waktu luang Anda bisa melakukan pekerjaan tambahan. Contohnya menjadi seorang freelancer. Nah, menjadi seorang freelancer ini tentunya berdasarkan suatu keahlian tertentu. Nah, keahlian apa yang sekarang ini Anda miliki yang bisa ditawarkan sehingga orang lain ingin menggunakan jasa Anda. Nah, kalau Anda sudah mau menawarkan, Anda bisa melakukannya melalui berbagai situs pekerjaan, melalui berbagai situs freelancer yang sekarang ini marak menjadi yang sekarang ini ditawarkan di pasar. Cara lain misalnya Anda memiliki hobi tertentu. Nah, hobi tertentu ini Anda jalankan sehingga Anda menjadi sangat ahli di situ. Anda jadi tahu nih orang-orang lain yang punya hobi yang sama, yang butuh peralatannya, yang butuh cara merawatnya barangkali, yang butuh tahu belinya di mana. Nah, Anda bisa membuka usaha seputar dengan hobi Anda. Usahanya misalnya jual beli produk hobinya tersebut atau menjadi konsultan bagaimana melaksanakan hobi tersebut sehingga menjadi lebih optimal, ya. Cara yang lain misalnya seperti yang dilaksanakan, seperti yang banyak dijalankan orang saat ini. Anda memiliki keahlian mengajar, punya materi, Anda kemudian mengemas materi tersebut dalam suatu bentuk video dan kemudian Anda menguploadnya di dalam sosial media. Nah, Anda bisa menawarkan kelas-kelas pelatihan melalui video-video pelatihan Anda. Nah, itu adalah berbagai alternatif bagaimana Anda mendapatkan pendapatan tambahan tanpa harus mengganggu pekerjaan rutin Anda. Nah, kalau sudah mendapatkan pendapatan tambahan, lalu apa yang harus dilakukan? Jangan pendapatan tambahan tersebut habis lagi buat belanja. Nah, itu sih sama aja impas dong. Pendapatan tambahan tersebut harusnya dialokasikan untuk menambah tabungan dan investasi Anda. Jadi, ketika Anda mendapatkan pendapatan tambahan yang sudah Anda lakukan di luar pekerjaan resmi Anda, ya, Anda sudah susah payah mendapatkannya. Anda kan tidak ingin pendapatan tambahan itu hilang atau habis begitu aja untuk belanja, tetapi disimpan atau diinvestasikan. Jika Anda masih muda, Anda punya jangka waktu investasi yang panjang sebenarnya. Nah, pendapatan tambahan itu bisa Anda alokasikan ke dalam reksadana, emas atau saham, sehingga pertumbuhannya itulah yang kemudian dapat meningkatkan aset Anda berlipat ganda dan pendapatan tambahan itu tidak habis begitu saja, tetapi ada hasilnya, yaitu membuat Anda semakin sejahtera.